Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 32, dilanjutkan dengan pasal 50 ayat 15 sampai 24. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik." Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar menjadi tulus hati. Kata munafik dalam bahasa Yunani disebut hipokritos. Pemain sandiwara juga sering disebut dengan kata ini. Para aktor yang tampil di panggung biasanya menampilkan peran yang diskenariokan. Misalnya ia diminta untuk tampil sebagai seorang yang kaya raya. Ia juga memainkan peran dengan emosi sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, bahkan peran suci tanpa dosa. Semua ini hanyalah peran panggung dan tidak ada dalam dunia nyata. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengecam 2 kelompok orang yang disebutnya secara gamblang sebagai hipokritos, yakni para ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang menguasai kitab Taurat Musa. Merekalah yang mengajar dan berkhotbah. Merekalah yang mengawal hukum dan aturan-aturan keagamaan. Tidak saja sampai di situ, mereka pula lah yang memberi pertimbangan, bahkan menghukum orang yang bersalah atau tidak setia kepada aturan Taurat. Demikian para ahli Taurat ini memiliki peran yang sangat sentral dalam hidup keagamaan masyarakat Yahudi. Sementara orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa itu. Ada hal positif dalam tugas mereka,
Namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berlebihan sampai memperhatikan praktek keagamaan secara sangat detail tanpa mengabaikan sisi belas kasih dan keadilan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sudah lama memperhatikan perilaku dua kelompok orang ini. Maka Yesus pun secara terbuka menyatakan kepada mereka sabda celaka. Kata celaka dari bahasa Yunani adalah owai, bermakna duka yang mendalam. Maka ungkapan celaka Yesus adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktek kemunafikan para pemimpin yang kata-katanya jauh dari praktek hidup. Menjadi murid Yesus berarti belajar menjadi orang yang tulus dan tidak berpura-pura. Segala pekerjaan hendaknya mengalir dari hati yang jernih dengan motivasi untuk keselamatan sesama dan bukan demi popularitas dan pengakuan diri. Semoga demikian. Amin.